Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Melawan kuasa negara kolonial yang diampu oleh Ibu Putri Indrawati SPD. Jadi guys. Oke, jadi di sini Vivi Arafah, saya dari kelas 11 RPL 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, proses masuknya FOC ke Indonesia itu pada masa pemerintahan gubernur pertama yaitu Peter Both, beliau mendirikan FOC di Banten dan beliau juga melakukan hubungan baik dengan Pangeran Wijayakrama dan perjanjian dengan pangeran guna pembelian sebidang tanah yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung yang cikal bakal Batavia atau pusat kekuasaan FOC. Dan tujuan FOC ke Indonesia itu memperkuat kedudukan dan menghindari persaingan antar sesama para pedagang Belanda, dan yang terakhir adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Latar belakang kedatangan FOC ke Indonesia yaitu FOC datang ke Indonesia pada abad ke-16 dan faktor kedatangannya yaitu mencari rempah-rempah. Karena kekayaan rempah-rempah di Indonesia itu terlalu banyak sehingga memicu persaingan antara Belanda dan bangsa Eropa. Dan mengapa FOC sebagai perusahaan begitu kuat menjajah bangsa Indonesia? Ya, karena dalam perkembangannya FOC hampir memerintah seperti sebuah negara, karena FOC diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda atau dikenal sebutan hak oktrooi atau hak di bidang militer dan politik. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Aksyah dari kelas 11 RPL 2. Sebelum masuk menjawab pertanyaannya, mari kita kenali dulu siapa Herman Willem Daendels itu. Jadi, Herman Willem Daendels adalah gubernur jenderal yang memerintah di wilayah kepulauan Indonesia dari tahun 1808 sampai 1811. Ketika masa pemerintahan Daendels, rakyat Indonesia sangat menderita. Apalagi saat kebijakannya membuat jalan Anyer Panarukan sepanjang 1000 km yang membentang dari barat ujung pulau sampai ke timur ujung pulau dalam kurun waktu yang hanya dalam 3 tahun saja, dengan keringat dan juga 3000 darah para pribumi yang mati atas kekejamannya hanya demi kepentingan Prancis di tanah Jawa. Berikut gambar yang bisa Anda lihat mengenai kekejaman Daendels pada saat pembuatan jalan Anyer Panarukan. Oke, perkenalkan, nama saya Devina Dwi Nabela dari kelas 11 RPL 2. Ingin menjawab pertanyaan yang ketiga. Dampak negatif pelaksanaan tanam paksa. Yang pertama, membutuhkan air yang banyak. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani. Kedua, kebutuhan hewan ternak. Tidak hanya untuk pekerjaan ladang, tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Yang ketiga, timbul kelaparan. Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana. Dampak positif. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan di desa. Yang ketiga, penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan,
penyempurnaan fasilitas, pelabuhan, dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Perkenalkan, nama saya Wildan Rahmandika dari kelompok 2. Saya akan menjawab soal nomor 4. Yaitu politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Sebelum menjawab pertanyaan, perkenalkan, nama saya Ajeng Tiara Pardianti dari kelas 11 RPL 2. Bagaimana Belanda menggerakkan kuli kontrak sebagai tenaga kerja? Jadi, para pengusaha dan pemerintah kolonial Belanda meraup keuntungan luar biasa berkat tenaga outsourcing dari Cina dan Jawa. Di atas kertas mereka dikontrak untuk periode tertentu, tapi praktiknya penjajahan. Bayaran sekandar simbol tak bisa menutup kebutuhan dasar. Sandang pandang, perumahan, kesehatan, apalagi pendidikan. Dan perkenalkan, nama saya Nazwa Nurmalia Zahra dari kelas 11 RPL 2. Apa sih dampak negatif dan positif bagi tumbuhnya nasionalisme dari para kuli kontrak dari berbagai pelosok? Jadi dampak negatifnya adalah munculnya sikap yang terlalu berlebihan terhadap daerahnya sendiri. Maksudnya yaitu mereka merasa mereka memiliki kuli-kuli kontrak yang lebih banyak dan merasa kuli-kuli kontrak yang ada di daerahnya tersebut memiliki kinerja yang bagus. Hal ini akan memicu munculnya konflik sesama daerah. Dan apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu mampu membuat seseorang atau daerah merasa puas karena mereka merasa sebagai bagian dari daerah tersebut dan merasa berhasil menjunjung tinggi nilai kesatuan dan kesatuan antar daerah demi memperoleh suatu tujuan bersama atau kesepakatan bersama. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time. Masih.